Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kaidah pencacahan yang keluar pada SNBT tahun 2024. Nah, soal kaidah pencacahan ini merupakan soal pengetahuan kuantitatif yang keluar pada gelombang 1 dan gelombang 2. Kita melihat dari soal pertama. Nah, ini merupakan soal TPS PK gelombang 1 nomor 20. Banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari huruf U, T, B, K, dan N dari kiri ke kanan dengan huruf B dan K harus berdekatan adalah. Oke, nah untuk menyusun huruf-huruf ini, di mana susunannya itu huruf-huruf berbeda. Nah, maka kita bisa menggunakan permutasi atau lebih mudah kita menggunakan kotak saja. Nah, yang mana di sini karena kita ingin menyusun huruf yang terdiri dari 5 huruf yang berbeda, maka kita buat kotaknya 5 gitu. Nah, karena syaratnya adalah huruf B dan K berdekatan, maka B dan K itu kita hitung 1. Nah, ini kita hitung 1 huruf gitu ya. Nah, sehingga huruf yang tersisa adalah U, T, B, K, dan N. Berarti ada 4 huruf yang akan kita susun. Nah, kemudian banyaknya cara untuk menyusun ini. Banyak cara dengan B dan K itu berdekatan adalah. Nah, berarti kotak yang kita buat itu hanya 4 saja. Karena B dan K itu sudah dihitung 1. Nah, ini merupakan ada sebanyak 4 huruf. Berarti yang untuk menempati susunan pertama itu bisa 4 huruf ini mempunyai kesempatan yang sama. Berarti 4. Sudah dipakai 1 huruf, bersisalah 3 huruf untuk menempati susunan huruf yang kedua. Setelah itu karena terpakai 1 huruf, maka untuk susunan yang ketiga itu tinggal 2, dan susunan keempat pun tinggal 1. Nah, ini dikali dengan banyak susunan huruf B dan K. Artinya, B dan K ini berdekatan, bisa jadi susunannya adalah BK atau KB gitu ya. BK atau KB. Nah, berarti ini kita kali dengan 2. Sehingga 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan banyaknya susunan huruf B dan K itu kita kali dengan 2. Karena bisa jadi susunannya BK atau KB. Maka jawabannya adalah 48. Nah, ini merupakan soal esai sehingga teman-teman semua bisa tinggal langsung menginput hasil yang diperoleh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini merupakan soal PK gelombang kedua, yaitu banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari huruf A, B, C, dan E dari kiri ke kanan dengan huruf ketiga B, C, atau D, serta huruf pertama bukan A. Oke, berarti di sini susunan 5 huruf kita buat 5 kotak. Dan huruf ketiga itu harus diisi oleh huruf B, C, atau D. Sehingga banyak huruf yang bisa mengisi kotak ketiga itu ada sebanyak 3 huruf, yaitu huruf B, C, atau D. Nah, karena 1 huruf sudah dipakai di urutan ketiga, maka bersisalah 4 huruf. Kan kita punya 5 huruf nih. Sudah dipakai di kotak ketiga itu 1 huruf, pastikan ini salah satu yang kita pakai. Huruf B atau huruf C atau huruf D. Tidak bisa dipakai secara bersamaan gitu ya. Nah, karena 1 sudah dipakai di kotak ketiga, bersisalah 4 huruf. Jadi bisa jadi huruf A, huruf E, huruf
Nah, dan huruf B, C, atau D gitu ya. Salah satu di antara ini. Kalau D kepake di kotak ketiga berarti B dan C gitu yang kita pakai untuk kotak pertama. Nah, ini merupakan berarti banyaknya huruf yang bisa mengisi. Kotak pertama itu ada 4 huruf, tetapi huruf A itu tidak boleh mengisi kotak pertama. Nah, berarti bersisa 3 huruf. Huruf E, B, atau C. Jika huruf ketiga diisi oleh D. Nah, tetapi di kotak kedua, oke. Nah, ini kan ada 5 huruf, sudah dipakai di kotak pertama 1, di kotak ketiga 1 juga huruf yang dipakai, maka bersisa 3 huruf. Kemudian sudah dipakai 1 di kotak kedua, bersisa 2 huruf untuk mengisi kotak keempat. Kemudian sudah dipakai lagi 1 di kotak keempat, maka bersisa 1 huruf di kotak terakhir. Maka banyaknya cara adalah 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1, itu 54. Oke. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 3, 4, 6, 8, 9 dari kiri ke kanan. Berarti tetap kita buat 5 kotak. Kemudian ada syaratnya. Urutan pertama itu angka 3. Berarti kotak pertama itu diisi oleh angka 3. Berarti banyak angka yang bisa mengisi kotak pertama itu adalah sebanyak 1 angka, yaitu angka 3. Serta urutan ketiga, angkanya itu adalah diisi oleh angka 4, 6, atau 8. Berarti ada 3 angka yang bisa mengisi kotak ketiga atau urutan ketiga. Karena ada 5 angka dan 2 angka sudah dipakai, yaitu di kotak pertama dan di kotak ketiga, maka bersisa 3 angka. 3, 2, 1. Sehingga banyaknya cara untuk menyusun kelima angka ini dengan syarat sebagai berikut, yaitu 18 cara. Oke, ini kita gunakan aturan perkalian ya. 1 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, nah kita lanjut ke prediksi UTBK untuk tahun 2025. Di sini diminta membuat 4 angka bilangan genap yang memuat semua angka 0, 1, 2, 3. Ada sebanyak berapa? Nah, untuk menjawab ini, berarti kalau kita ingin membuat angka genap, satuannya harus genap. Jadi yang mengisi angka kesatuan itu kemungkinannya 0 dan 2. 0 atau 2. Nah, sedangkan ini perlu kita split dulu. 0 itu kan tidak boleh di angka pertama gitu ya, urutan pertama. Kenapa? Karena kalau 0 di urutan pertama itu bukan susunan 4 angka lagi. Tapi kalau 0 itu paling depan itu tidak dianggap gitu. Berarti cuma susunan 3 angka. Sehingga ini harus kita pisah dulu. Nah, kita kasih syarat dulu jika angka terakhirnya itu adalah 0. Maka, oke, di soal ini itu tidak menyebutkan bahwa angkanya harus berbeda. Berarti angka-angka ini bisa kita pakai berulang. Misalkan angka 1 udah dipakai di kotak pertama, di kotak kedua pun masih bisa dipakai angka 1. Oke, tetapi karena di sini bahasanya semua angka 0, 1, 2, 3, berarti ini angkanya tidak boleh berulang karena harus memuat angka-angka ini, semua angka 0, 1, 2, 3. Oke, nah karena angka satuannya itu adalah angka 0, berarti ini banyak angka sebanyak 1. Nah, yang bisa mengisi angka selain satuan itu angka 1, 2, 3. Sebanyak 3 angka. Nanti sudah dipakai 1 di kotak ini, maka di kotak selanjutnya cuma punya 2 pilihan angka. Dan sudah dipakai lagi 1 angka di kotak ini, maka di kotak selanjutnya tinggal 1 pilihan angka. Berarti ini
3 kali 2 kali 1 kali 1, jawabannya 6. Nah, selanjutnya, kalau angka satuannya itu adalah angka 2. Berarti di sini tetap 1 ya. Nah, berarti angka yang bersisa untuk mengisi angka pertama, urutan pertama, yaitu adalah angka 1 dan 3. Nah, 0 tidak bisa masuk karena 0 itu tidak boleh di angka pertama. Sehingga yang bisa mengisi urutan pertama itu adalah sebanyak 2 angka. Kemudian, yang bisa mengisi urutan kedua, karena sudah dipakai 1, berarti sisa 1 angka. Tetapi karena 0 ikut, 0 masuk, berarti tetap 2 angka lagi ya. Sisa 1 angka dari kotak pertama dan karena 0 masuk, jadinya 2 angka. Nah, sudah dipakai 1 angka di kotak kedua, maka untuk yang mengisi kotak ketiga itu sisa 1 angka. Sehingga jawabannya adalah 4. Maka total bilangan genap 4 angka yang memuat semua angka 0, 1, 2, 3 itu ada sebanyak 10 bilangan. Oke? Mungkin itu saja untuk pembahasan kaidah pencacahan. Nantikan video selanjutnya yang membahas tentang penyelesaian soal-soal UTBK.